Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faidatul Maisa dan saya sering dipanggil Maisa. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah Untirta angkatan 2024 dan sekarang saya sudah semester 4 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan membahas tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu tentu aja sejarah. Nah, kita juga akan memahami mengenai bagaimana sih peristiwa tersebut tuh dijelaskan, ditafsirkan, dan juga dituliskan. Nah, oleh karena itu, para filsuf dan sejarawan itu mengembangkan berbagai pendekatan yang menawarkan cara yang berbeda gitu tuh dalam memahami masa lalu. Nah, melalui presentasi ini saya akan menjelaskan perkembangan pemikiran tersebut dan membandingkan kelebihan serta kelemahannya, dan juga menunjukkan penerapannya dalam memahami berbagai peristiwa sejarah. Nah, teman-teman, ketika mempelajari sejarah tentu sering munculkan pertanyaan yang sederhana, tetapi juga sangat umum gitu tuh, sangat mendasar. Nah, apakah sejarah itu merupakan fakta objektif yang dapat diketahui secara pasti, ataukah sejarah itu hanyalah hasil interpretasi manusia yang dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama filsafat sejarah. Nah, filsafat sejarah itu kan tidak membahas peristiwa sejarah secara langsung saja ya, melainkan membahas bagaimana sih manusia itu memperoleh pengetahuan tentang masa lalu. Nah, dengan kata lain tuh filsafat sejarah tuh berusaha menjawab bagaimana sih sejarah ditulis, bagaimana sejarah digunakan sebagai bagaimana kebenaran sejarah dipertanggungjawabkan. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, muncul berbagai pendekatan yang memiliki jawaban berbeda terhadap persoalan tersebut gitu tuh. Nah, sebagian pendekatan tuh menekankan objektivitas gitu tuh, sementara yang lain tuh lebih menekankan interpretasi dan konstruksi makna. Nah, perbedaan inilah yang membuat kajian filsafat sejarah itu menjadi sangat menarik. Teman-teman, perkembangan pemikiran filsafat sejarah sendiri kan dapat dipahami sebagai perjalanan intelektual yang dipanjang ya. Pendekatan pertama yang akan dibahas itu adalah covering law model yang dikembangkan oleh Karl G. Hempel. Nah, pendekatan ini tuh berusaha menjelaskan sejarah dengan menggunakan hukum-hukum sebagaimana ilmu alam gitu tuh. Nah, kemudian muncul hermeneutika yang menekankan pemahaman terhadap makna tindakan manusia. Nah, setelah itu berkembang, historisme itu yang menyoroti pentingnya konteks sejarah dan penggunaan sumber primer. Kemudian pada abad ke-20 tuh muncul narativisme yang menganggap sejarah itu sebagai konstruksi narasi gitu tuh. Nah, selanjutnya juga ada postmodernisme hadir sebagai kritik terhadap klaim objektivitas sejarah dan menunjukkan bagaimana relasi kuasa mempengaruhi penulisan sejarah gitu tuh. Nah, kelima pendekatan ini tuh menunjukkan perubahan cara pandang sejarawan terhadap fakta, kebenaran, dan objektivitas sejarah gitu. Nah, tentu pendekatan pertama adalah covering law model yang dikembangkan oleh Carl Gustav Hempel. Nah, menurut Hempel sendiri, sejarah itu dapat dijelaskan melalui prinsip yang sama gitu tuh dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, sebuah peristiwa tuh dianggap benar-benar dipahami apabila dapat dijelaskan melalui hubungan sebab akibat yang didasarkan oleh hukum alam. Nah, pendekatan ini tuh dikenal sebagai model deduktif nomologis. Dalam model tersebut tuh suatu peristiwa sejarah tuh dijelaskan dengan menghubungkan kondisi awal tertentu dengan hukum-hukum yang berlaku gitu tuh. Nah, jika hubungan tersebut tuh dapat dibuktikan secara logis dan empiris, maka peristiwa tersebut tuh dianggap telah dijelaskan secara ilmiah gitu tuh. Nah, pandangan ini tuh menunjukkan keinginan untuk menjadikan sejarah sebagai ilmu yang objektif, sistematis, dan juga dapat dipuji gitu. Nah, selanjutnya ada juga kelemahan, kelebihan, dan contohnya. Dari kelebihan utama, kemampuannya tuh menyusun penjelasan sejarah secara struktur dan rasional. Pendekatan ini tuh juga membantu sejarawan menemukan hubungan sebab akibat yang jelas, sehingga peristiwa sejarah itu tidak hanya berisi kumpulan fakta-fakta yang terpisah gitu tuh. Nah, ada juga kelemahannya, yaitu memiliki Nah, pendekatan ini juga memiliki kelemahan yang cukup mendasar, yaitu kehidupan manusia kan jauh lebih kompleks dibandingkan fenomena alam ya. Tindakan manusia itu dipengaruhi oleh emosi, budaya, terus juga ada keyakinan dan berbagai faktor yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui hukum alam gitu tuh.
hukum umum. Nah, sebagai contoh yaitu ada Revolusi Prancis tahun 1989. Nah, dijelaskan oleh CLM sebagai akibat dari ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan lemahnya legitimasi politik kerajaan. Nah, penjelasan ini tuh memang logis, tetapi belum tentu mampu menjelaskan seluruh motivasi manusia yang terlibat dalam revolusi tersebut gitu tuh. Nah, yang kedua itu ada hermeneutika. Nah, sebagai kritik terhadap pendekatan yang terlalu ilmiah, muncullah hermeneutika yang dipelopori oleh Wilhelm Dilthey dan kemudian dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer. Nah, jika CLM itu kan berusaha menjelaskan sejarah, kalau hermeneutika ini berusaha memahaminya. Nah, Dilthey ini menggunakan konsep Verstehen atau pemahaman mendalam terhadap pengalaman manusia gitu tuh. Menurut hermeneutika, tindakan manusia itu kan tidak dapat dipahami melalui hubungan sebab akibat saja. Kita juga dapat harus memahami makna yang diberikan manusia terhadap tindakan tersebut. Nah, Gadamer ini kemudian memperkenalkan konsep fungsi cakrawala. Apa itu? Nah, yaitu pertemuan antara pemahaman penafsir masa kini dengan konteks masa lalu gitu tuh. Dalam pandangan ini, sejarah tuh dapat diperlakukan seperti teks yang harus ditafsirkan secara mendalam dan konteks sesuai dengan konteks bahasa dan budayanya gitu. Ada juga historisme. Nah, pendekatan ini tuh dipelopori oleh Leopold von Ranke. Nah, terkenal dengan prinsip bahwa sejarah harus ditulis sebagaimana sesungguhnya terjadi atau "Wis ist eigentlich gewesen". Nah, historisme itu beranggapan bahwa setiap peristiwa sejarah itu memiliki keunikan tersendiri sehingga harus dipahami berdasarkan konteks zamannya. Nah, oleh karena itu, penggunaan sumber primer dan kritik sumber itu menjadi sangat penting ya, teman-teman. Nah, dalam pendekatan ini, tugas sejarawan itu adalah merekonstruksi masa lalu secara akurat dengan berlandaskan bukti yang dapat dipercaya gitu. Selanjutnya ada historisme kritik dan contoh. Kelebihan historisme itu terletak pada ketelitian metodologisnya ya. Pendekatan itu mengajarkan pentingnya penggunaan sumber primer serta kritik sumber yang ketat gitu. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan narativisme. Jadi memasuki perkembangan berikutnya, muncul narativisme yang dikembangkan oleh Hayden White. Nah, White ini berpendapat bahwa sejarah itu pada dasarnya merupakan narasi yang dibangun oleh sejarawan. Memang benar kan? Nah, fakta yang memang ada gitu. Tapi fakta tersebut tuh baru memulai makna setelah disusun menjadi sebuah cerita. Nah, jadi gimana tuh? Nah, sejarawan ini memilih fakta mana yang dianggap penting gitu tuh, menentukan urutan peristiwa, terus menggunakan bahasa tertentu juga. Nah, semua pilihan tersebut tuh mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap sejarah. Nah, karena itu menurut narativisme, sejarah itu tidak pernah sepenuhnya netral gitu. Nah, ada juga kritik dan contohnya ya. Jadi kelebihan dari pendekatan ini tuh adalah kemampuannya menyadarkan kita bahwa sejarah itu selalu melibatkan proses konstruksi. Nah, pendekatan ini juga memunculkan pertanyaan penting. Jika sejarah tuh hanyalah narasi, lalu apa sih bedanya sejarah dengan karya sastra atau fiksi? Yang terakhir itu ada postmodernisme. Jadi pendekatan ini adalah postmodernisme. Jadi tokoh-tokoh seperti Michael Foucault, Jacques Derrida, dan Kate Jenkins itu mengkritik klaim objektivitas sejarah. Nah, kalau menurut mereka sendiri tuh sejarah itu kan tidak pernah benar-benar netral karena selalu dipengaruhi oleh bahasa, ideologi, dan relasi kekuasaan. Nah, Foucault ini misalnya menunjukkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu saling berkaitan. Nah, kelompok yang memiliki kekuasaan seringkali menentukan narasi sejarah yang dianggap benar gitu tuh. Nah, karena itu postmodernisme ini berusaha membuka ruang bagi perspektif yang selama ini terpinggirkan. Ada juga kritik dan contohnya ya. Jadi kelebihan postmodernisme ini adalah kemampuannya mengkritisi narasi dominan dan menghadirkan suara kelompok yang selama ini tidak dapat mendapat perhatian gitu tuh. Nah, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Jika semua perspektif itu dianggap sama-sama benar, maka akan sulit juga menentukan standar kebenaran sejarah gitu tuh. Contohnya juga dapat dilihat dari penjelasan sejarah kolonialisme Indonesia. Postmodernisme ini kan mendorong kita untuk tidak hanya mendengar suara pemerintah kolonial atau elit nasional ya, tetapi juga mendengarkan pengalaman rakyat biasa, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Oke.
Dibandingkan, kelima pendekatan tersebut menunjukkan cara yang sangat berbeda ya dalam memahami sejarah. Nah, kalau CLM ini menekankan hukum umum dan hubungan sebab akibat, sedangkan hermeneutika ini menekankan pemahaman makna, dan historisme menekankan konteks dan sumber primer, relativisme menyoroti konstruksi cerita, sementara postmodernisme ini mengkritik relasi kuasa dan penulisan sejarah. Nah, kalau menurut saya tidak ada satu pendekatan yang sebenarnya paling benar sih. Masing-masing itu kan memiliki kelebihan dan keterbatasan ya. Justru kombinasi beberapa pendekatan ini tuh akan menghasilkan pemahaman sejarah yang lebih komprehensif gitu tuh. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, historisme ini tetap penting ya sebagai landasan mitologis. Namun hermeneutika nih narativisme dan postmodernisme ini juga sangat relevan karena membantu kita memahami keragaman makna, konstruksi narasi serta berbagai perspektif yang ada di dalam sejarah Indonesia gitu. Nah, sebagai penutup, saya tuh berpendapat bahwa objektivitas tuh mutlak dalam sejarah mungkin sulit dicapai ya. Namun sejarawan tuh tetap dapat mendekati kebenaran melalui penggunaan sumber yang kredibel, argumentasi yang logis, dan keterbukaan terhadap kritik akademik. Nah, dengan memahami 5 pendekatan filsafat sejarah ini, kita tuh tidak hanya mempelajari masa lalu, tetapi juga belajar berpikir kritis terhadap cara masa lalu tersebut ditafsirkan dan dituliskan. Nah, terima kasih atas perhatian dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.